Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supianto, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023 Universitas Tanjung Pura, Prodi Pendidikan Fisika. Pada hari ini Senin tanggal 4 Desember 2023 saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 dengan materi hukum Newton di kelas 11 SMA Negeri 1 Simpang Hulu, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Pagi. Luar biasa. Gimana kabarnya semua? Luar biasa. Kita akan membahas tentang materi hukum Newton 1. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang materi gerak. Nah, materi gerak. Coba satu orang ada yang bisa atau yang mengingat gerak, apa itu gerak? Gerak. Gerak adalah perpindahan dari posisi benda dari awal ke keadaan akhir. Nah, gerak adalah perpindahan awal dan perpindahan akhir. Nah, sekarang untuk hari ini, kita akan membahas tentang hukum Newton. Nah, ini hukum Newton 1, ini ada kaitannya dengan gerak. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang gerak. Gerak, ya. Sejarah, kemudian apa lagi? Jarak, perpindahan. Nah, itu. Nah, sebelum kita memasuki mata pelajaran kita pada hari ini, Bapak minta untuk ketua kelasnya memimpin doa. Ya, silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan Sekarang silakan duduk. Nah, apakah kalian siap untuk pembelajaran hari ini? siap. Oke, sebelum kita masuk lagi, kalian periksa di bawah kalian kalau masih ada sampah. Ini tolong dibuang dulu. Supaya nanti pembelajaran kita. Ya, ini semua. Nah, ada yang tahu apa itu hukum Newton 1? Bunyinya bagaimana? Hukum Newton 1. Bunyi hukum Newton 1, jika susunan gaya yang bekerja pada benda sama dengan nol, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, benda yang diam akan tetap diam dan ketika benda bergerak dia akan bergerak. Nah, itu hukum Newton 1 atau sigma sama dengan 0. Nah, itu sigma sama dengan 0. Nah, itu hukum Newton 1. Nah, kemudian kalau dalam kehidupan sehari-hari, nah ini kan tentunya kalau mata pelajaran fisika ini dia ada berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kehidupan sehari-hari itu seperti apa kalau hukum Newton 1? Hukum Newton 1. Apa? Kehidupan sehari-hari, contohnya apa? Mobil berhenti mendadak. Nah, misalkan mobil berhenti mendadak. Nah, selain itu misalkan kita pakai motor kan, tiba-tiba saat pakai motor kan, kemudian ada binatang, ada kucing lewat titik-titik kita rem kan. Nah, itu termasuk dengan hukum Newton 1. Kemudian apa lagi dalam kehidupan sehari-hari? Tarik tambang. Nah, tarik tambang juga. Tambang ini kan tergantung lawannya juga. Yang apa nanti akan kita simulasikan
menggunakan media pad. Nah, media pad ini sudah Bapak kirim ke PC kalian masing-masing. Nanti kalian kita akan presentasi. Nah, oke. Pada hari ini yang pertama, setelah kalian menganalisis video pembelajaran, peserta didik ini dapat menemukan contoh 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, setelah melakukan percobaan secara langsung, kita dapat menganalisis contoh hukum Newton dengan benar. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, setelah melakukan percobaan hukum 1 Newton secara langsung, peserta didik dapat menghitung hubungan antara gaya, massa, dan gerak hukum Newton. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Setelah itu, nah, pada pembelajaran di sini kita ada alur pembelajaran. Yang pertama, kalian mengamati video, nih, kemudian merumuskan suatu masalah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, membentuk kelompok. Nanti kita membentuk kelompok, kemudian kita presentasikan. Yang keempat, melakukan penyelidikan. Yang kelima, menyajikan hasil presentasi. Nah, setelah itu ada aspek penilaian. Di sini 3 aspek penilaian yang Bapak ambil nilai dari kalian. Nah, yang pertama ada sikap. Nah, sikap. Kemudian ada penilaian observasi. Ada penilaian pengetahuan. Ini nanti untuk penilaian observasi, nanti kalian dalam kelompok. Di sini kan ada kalian caranya bekerja sama, kemudian bisa mengerjakan. Nah, itu salah satu yang nilai observasi. Nah, itu tentang hukum Newton 1. Nah, ini sekarang bisa kalian lihat. Ini, lihat videonya. Ini sekarang kalian perhatikan. Jadi resultan gayanya sama dengan bukan gayanya sama dengan nol, tapi resultan gayanya sama dengan nol, maka benda itu akan mempertahankan kondisinya. Kalau dia sedang diam, dia akan cenderung diam. Kalau dia sedang bergerak, dia akan berusaha mempertahankan geraknya. Contoh yang gampang itu adalah kalau misalnya kita naik mobil, kemudian dia mendadak, dan kita akan maju, maka kondisi kita lagi diam, diberikan beban yang mendadak, maka kondisi badan kita akan belum karena di mana kita tadi gagal itu dinamakan kelembaban atau inersia. Kelembaban bukan kelembaban, kelembaban atau inersia. Kelembaban itu dalam mempertahankan kondisinya. Kalau dia lebih dekat, pengen masuk bergerak. Apa yang lagi? Nggak ada kondisi dia akan diam. Nah, ini kita akan coba dimulai dengan peralatan. Nanti akan saya taruh di meja dan saya akan sambil menjelaskan. Oke, saya punya sebuah kelas dan kertas. Kondisinya ini. Kalau saya berikan perubahan mendadak, kondisinya ini lebih perubahan mendadak yang saya dengan cepat. Maka dia masih ada di kondisi yang semula. Ya. Bagaimana kalau didesak? Tapi dengan itu kecil, jadi itu tidak masalah. Cuma kalau didesak, ingat yang sama. Aslinya sama. Lagi bisa lagi. Kondisinya diam. Pengen ada kondisinya diam. Sekali lagi. Bagaimana kalau kita pukul? Saya tidak seperti ini karena saya begini tangan kanan. Musa, apakah dia sudah menggunakan kondisinya udah lagi, mau gitu lagi? Ada, mau lagi? Ya, ayo. Ya, cenderung mempertahankan kondisinya. Gimana kalau kita eksekusi?
Ini kasih air, dikasih warna dia bisa kelihatan ya. Untuk gimana ya bisa kayak ini, bisa ya. Sama aja ya. Jadi suatu benda susah dulu mempertahankan energi yang lebih gede nih, dua kali. Kalau ini juga di rumah, nah ini nggak sengaja, bukan sendiri dia bagian. Tuh. Alright guys. Kita satu lagi nih, lalu nggak tahu nih. Apalagi makin berat makin gampang. Cuma gini, kalau kertasnya ini basah sedikit aja, maka dia akan membuat gesekan. Dan ketika membuat gesekan jadi nggak stabil. Jadi mungkin kalian akan gagal. Oke, tadi adalah penjelasan mengenai hukum pertanyaan ya. Jadi kalian juga bisa baca sendiri di rumah. Nah, oke. Ini adalah contoh hukum 1 Newton. Nah, setelah kalian mengamati video tersebut, ada yang mau ditanyakan tentang video tersebut? Silakan. Silakan. Mengapa? Nah, ini kertas. Nah, ini kayaknya kertasnya. Ketika ditarik pelan, maka benda tersebut akan ikut kan? Nah, ketika kita tarik cepat, maka benda tersebut akan diam. Nah, itulah hukum Newton 1. Nah, sini ada Bapak simulasikan. Nah, ini secara langsung, ini kita praktek. Ini silakan. Nah, ini kita seperti contoh tadi. Pelan kan nariknya? Kalau pelan itu benda tersebut akan bergerak mengikuti. Nah, sekarang coba kamu tarik cepat-cepat, langsung ditarik. Ya, coba. Oke. Kejutkan. Nah, itu ya. Ini contohnya simulasi yang contoh hukum Newton 1. Maka benda ketika dia semula diam maka tetap diam. Nah, oke, silakan Pak. Nah, sekarang Bapak kasih contoh ini rumusnya sigma F sama dengan ya ini nah, F1 F2 ditambah F3 dikurang dengan F1. Nah, ini untuk hukum Newton 1 sigma F. Nah, nanti untuk lebih jelasnya, ini rumusnya nanti setelah kita mendapatkan simulasi kita menggunakan media bed, nanti kita praktekkan ke depan. Kita sesuaikan berapa F1-nya dan berapa F2-nya. Oke. Nah, sekarang boleh kalian dilihat ini. Setelah itu Bapak akan, nah kemudian ini lagi pertanyaan Bapak, apa perbedaan ketika kita mendorong mobil? Nah, ini mendorong secara ramai-ramai dan mendorong sendiri. Nah, ada yang bisa menjawab? Coba angkat tangan. Siapa? Nah, Alonso. Nah, silakan Alonso. Kenapa? Karena percepatan suatu benda yang ditimbulkan oleh gaya berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Jadi mobil yang kita dorong ramai-ramai mudah didorong dibandingkan kita mendorong sendiri karena masanya lebih besar. Nah, karena jaraknya lurus, dia masanya semakin besar. Kita mendorong maka semakin mudah kita untuk memajukannya. Kalau kita sendiri kan agak susah, kan bisa maju cuma. Nah, itu.
Ini perbedaan ketika kita mendorong mobil secara beramai-ramai dan sendiri. Nah, oke, di sini Bapak akan membagikan LKPD. Ini LKPD-nya. Nanti di laptop kalian ini sudah ada aplikasinya. Yang pertama kita ini ada mengumpulkan data. Yang pertama lakukan percobaan ditulis di tabel. Nah, ini nanti Bapak bagikan. Ini kelompok 1 ini. Ini kelompok 1. Nanti jangan lupa ditulis nama temannya. Kemudian kelompok 2. Kelompok 3. Nah, silakan dibuka ini aplikasinya. Ini untuk aplikasi ada Bapak minta aja untuk kalian yang mengerjakannya ya. Nanti cuma video. Nah, sekarang dan dilihat di depan ini cara mengerjakannya. Ini diklik untuk mengetahui beratnya. Nah, sekarang ini cara mengerjakan, misalkan yang di sebelah kiri 50, kemudian yang sebelah kanan. Nah, ini kemudian go. Siapa yang pemenang nanti? Nah, ya. Nah, seperti itu. Nanti yang di LKPD kalian, nah silakan buka di LKPD-nya, kalian praktekkan ini. Nah, di LKPD-nya kalian lihat, nanti ditulis di gaya model yang warna biru. Nah, yang warna biru, nah, ya, dimasukkan itu ditandai, diklik. Nah, nanti di LKPD kalian, ya, di LKPD ini mana kelompoknya? Iya, nah, ya. Nanti kemudian akan diulangi. LKPD ini mana? Ini 1, 2, 3. Tuh, ini kamu perhatikan nih. Ini kamu ada di sini. Ada kan? Ini 1, 2. Model ini yang berwarna biru. Nah, ini ditandai dulu semua ini atas, ya. Kemudian misalkan di sini warna biru kan, warna biru ini berapa? 100 kan. Kemudian warna merahnya 50. Nah, berarti resultan gayanya yang ini. Ini resultan gayanya 50 ya. Nanti kalian sesuaikan, masukkan ke LKPD kalian. Nah, kemudian go. Nanti arah geraknya kemana? Ke kanan kah, ke kiri? Nah,
Oke, dah paham semua cara mengerjakannya? Oke, nah sekarang silakan kerjakan di LKPD-nya masing-masing. Hasil yang tadi, silakan untuk kelompok mana yang mau maju mendiskusikan. Silakan kelompok Freddy, kelompok 1. Nah, kelompok 1 akan mempresentasikan hasilnya. Silakan. Oke. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil percobaan mereka. Nanti silakan kalian dengarkan kesimpulan dan silakan. Selamat pagi teman-teman. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Gaya model biru 250 Newton. Gaya model merah 150 Newton. Resultan gaya 100 Newton. Arah gerak ke kiri. Model merah 300 Newton, maka resultan gaya 150 Newton, arah gerak ke kanan. Jika gaya model biru 300 Newton, gaya model merah 350 Newton, gaya 50 Newton, arah gerak ke kanan. Langsung kesimpulannya. Nah, sekarang di situ lihat ada berdasarkan bunyi hukum Newton 1, apabila kesenangan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, benda yang awalnya diam akan selamanya diam. Sementara benda yang awalnya bergerak lurus beraturan juga akan selamanya lurus beraturan dalam kecepatan tetap. kesimpulan. Nah, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya, nah itu dibanyakan berdasarkan yang ditanyakan. Nah, kalau tidak ada ditanyakan, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 yang kan. Kemudian kelompok 2 nanti kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jika beban tersebut diberi gaya dari kanan, maka beban akan bergerak ke kanan, dan begitu juga sebaliknya. Jika beban tersebut diberi gaya ke kiri, maka beban akan bergerak ke kiri. Jika beban tersebut diberi gaya dari kanan dan kiri dengan besar gaya yang sama, maka tidak ada pergerakan. Berdasarkan bunyi hukum Newton 1, apabila kesultanan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, benda yang awalnya diam akan selamanya diam. Sementara benda yang awalnya bergerak lurus beraturan juga akan selamanya lurus beraturan dalam kecepatan tetap. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan?
kelompok 2 kita maju. Kalau tidak ada ditanyakan, kasih tepuk tangan lagi. Bapak mau menjelaskannya. Nah, sekarang dari percobaan kita, sini Bapak akan menjelaskannya cara menghitungnya. Yang pertama, kita sigma F sama dengan di sini F2 ditambah F3 dikurang F1. Nah, ini seperti ini gambarnya. Misalkan ini kemudian, nah ini F1, ini F2. Yang tadi yang kita percobaan ini, ini F2, F3. Nah, misalkan di sini F1-nya berapa? 20 Newton. Kemudian F2-nya 30 Newton. F1-nya 10 Newton. Berarti sigma F-nya sama dengan F2 ditambah F3 berarti berapa? F2 ditambah F3 berarti sama dengan 40 Newton. Kurang F1-nya 20 Newton. Berarti resultannya sama dengan 20 Newton. Nah, oke. Inilah pada pembelajaran kita tentang hukum Newton 1. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, Bapak minta untuk satu orang menarik kesimpulan dari pembelajaran kita. Silakan, ada yang untuk kesimpulannya. Nah, silakan berdiri. Kesimpulan 1 hukum Newton. Jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda mula-mula diam akan terus diam. Sedangkan benda mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap atau Nah, itu hasil kesimpulannya. Ketika benda mula-mula diam akan tetap diam. Nah, itu adalah kesimpulan dari hukum Newton 1. Nah, oke. Sebelum kita mengakhiri, sini di PC kalian sudah Bapak kasih ada tugas itu untuk pretestnya. Nanti kalian kerjakan, ya. Kalian kerjakan ini soalnya. Grup WA kalian tugasnya itu untuk kita minggu depan. Ya, ini tugasnya mengenai tentang hukum Newton 1. Nah, ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada lagi mau bertanya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulunya kita berdoa. Silakan satu orang untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa. Doa selesai. Nanti pagi hari ini kita akhirnya pagi menjelang siang.